5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina, tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran, tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo, jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran, mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsa, yes bangsa, dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang terima kasih, selesai, saya tidak akan komentari soal HAM, biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di pemilu tahun 2024 ini banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan baik di kalangan masyarakat dan juga di kalangan para elit partai politik dan juga pengamat politik. Ya, seperti yang terjadi ini teman-teman, bahwa di dalam perolehan suara PSI, Partai Solidaritas Indonesia, di dalam quick count berbeda dengan hasil real count-nya. Artinya bahwa quick count ya atau hasil sementara lebih kecil daripada real count, dan ini menjadi perbincangan publik dan juga para elit politik. Nanti kita lihat ya apa tanggapan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengenai soal suara PSI yang tiba-tiba meledak di real count-nya. Nah, beberapa waktu lalu dikatakan bahwa PSI ini tidak lolos lagi di Senayan karena hanya memiliki suara 2,% ya, 2,% lebih, dan tiba-tiba di real count mencapai 3, lebih, dan ini yang menjadi perbincangan. Nah, kita lihat teman-teman ya perolehan suara PSI di real count ya, di real count KPU melampaui quick count Kompas. Oke. Perolehan suara PSI dalam pemilu 2024 versi real count KPU melampaui hasil perolehan suara quick count sejumlah lembaga survei pada Minggu 3 Maret siang ini. Berdasarkan teranyar real count KPU yang tercatat dalam Sirekap pada pukul 11.07 WIB, PSI merengkuh suara sebesar 3,13%. Perolehan suara itu didapat dari 65,80% progres Sirekap KPU atau 541.167 TPS dari 823.236 TPS. Nah, kemudian sementara itu hasil quick count lembaga survei ya, dari lembaga survei yang mereka memberikan rilis pada hasil quick count yang kemarin, ada beberapa yaitu Litbang Kompas, Vokpol ya, memberikan survei Litbang Kompas dan Vokpol menunjukkan perolehan suara yang lebih kecil dari real count KPU. Ya, quick count Litbang Kompas dengan data masuk 99,35% mencatat PSI
memperoleh suara sebesar 2,81%. Nah, ternyata teman-teman bahwa Quick Count ini ya, mereka merilis hasil survei ini ya sebesar 2,81%. Ya, 2,18%, sedangkan real count di KPU mencapai ya 3,13 atau 3,13%. Nah, ini ya sangat jauh berbeda sekali tiba-tiba ya dari hasil sementara dengan hasil real count-nya ya berbeda sekali. Nah, teman-teman, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Nah, kita tahu bahwa PSI merupakan ya partai yang dipimpin oleh putra Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, di mana ketika pada saat itu Kaisang hanya menjabat 3 hari sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia, dan setelah 3 hari tiba-tiba menjadi ketua umum ya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan tanggapan dari capres nomor urut 1 ini, yaitu Anies Baswedan. Ya, kita tahu bahwa Anies Baswedan merupakan salah satu yang berkontestasi di Pilpres tahun 2024 ini ya bersama dengan Muhaimin Iskandar. Lawan politiknya atau lawan kontestasinya adalah Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Dan kita tahu bahwa di dalam Quick Count ya Ganjar Mahfud memperoleh suara yang lebih kecil daripada Anies Caimin, dan yang memperoleh kemenangan di dalam Quick Count itu adalah Prabowo Gibran. Oke, kita lihat bagaimana tanggapan dari Anies Baswedan ini di dalam suara yang diperoleh dari PSI yang tiba-tiba meledak. Anies, soal suara PSI meledak kalau memang tidak ada jangan diadakan. Ya, ini unsur rakyat untuk memantau, mengawasi ya. Nah, kita lihat teman-teman, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta seluruh pihak mengawasi proses ya penghitungan suara real count KPU dalam pemilu 2024 yang tercatat dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Ya, hal itu ini disampaikan merespon perolehan suara PSI yang meledak hingga 3,13% versi real count KPU per hari ini atau kemarin ini, teman-teman. Kemudian, ini unsur rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Sekarang saatnya seluruh rakyat mengawasi, kata Anies di Kampung Aquarium, Jakarta Utara, Minggu 3 Maret. Ya, Anies menilai seluruh suara dalam pemilu 2024 harus dijaga. Ia juga menyebut tak seharusnya perolehan suara dalam pemilu 2024 dimanipulasi untuk kepentingan suatu partai tertentu. Nah, teman-teman, ya ternyata Anies Baswedan meminta kepada masyarakat untuk mengawasi penghitungan suara di KPU ya, supaya apa yang keluar dari KPU itu bisa diterima di masyarakat, sehingga nanti apa yang diputuskan oleh KPU di dalam penghitungan suara maka itu bisa diterima di masyarakat. Ya, kalau memang ada suaranya harus dilindungi. Kalau memang tidak ada suaranya jangan diada-adakan. Ya, dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan, ujar dia. Di sisi lain, ia berharap agar Bawaslu menjaga ketat proses penghitungan suara dalam pemilu 2024 ya, agar tidak terjadi kecacatan. Ya, Anies menilai kecacatan dalam pemilu akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu menjadi rusak. Ya, lebih lanjut Anies juga menyebut pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu. Ya, pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden. Bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden, tutur dia. Sebelumnya, perolehan suara PSI dalam Pileg 2024 disebut melonjak oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Muhammad Romahur Muzoi yang menilai hal tersebut adalah sebuah kejanggalan. Pria yang akrab disapa Romi itu membandingkan lonjakan suara PSI dengan penurunan angka yang dialami P3. Ia turut memention akun KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di akun Instagram pribadinya. Nah, teman-teman,
Ya, dia Anies Baswedan yang meminta kepada masyarakat untuk mengawasi penghitungan suara. Dan ini yang dikatakan oleh Anies Baswedan tadi, bahwa kalau memang ada suara harus dilindungi. Ya, memang kalau ada suara harus dilindungi, dan kalau tidak ada suara juga jangan diada-adakan ya, supaya pemilu ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat dan pemilu tidak menjadi rusak, sehingga pemilu tahun-tahun ke depan masyarakat bisa mempercayainya. Nah, teman-teman silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini yang mengenai suara PSI yang tiba-tiba melonjak di relkon di KPU. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.